Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita akan membahas tentang sistem kelistrikan di dalam pembangkit tenaga listrik, baik di PLTU, PLTA, PLTD, PLTG. Jadi pembangkit listrik tenaga uap yang berbahan bakar batu bara, kemudian pembangkit listrik tenaga air, kemudian pembangkit listrik tenaga gas dan diesel. Nah, ini dimulai dari kita kalau masuk ke pembangkit ya, misalkan baik PLTU, PLTD, PLTG, baik milik PLN maupun swasta yang pembangkit listriknya, hasil listriknya itu terdistribusi ke masyarakat, biasanya kita kalau masuk harus melewati pos pengamanan, pos satpam. Di situ biasanya kita masuk diminta izin meninggalkan identitas atau mengisi identitas. Kemudian ketika kita masuk ke dalam power plant, bila hanya kunjungan, kita diwajibkan memakai APD, alat pelindung diri, baik helm, sepatu safety, pakaian pakaian khusus di lapangan atau PDL, pakaian dinas lapangan yang memenuhi safety atau persyaratan di lingkungan terkait ya, kalau masuk pembangkitnya. Kalau cuma di office biasanya kita pakaian biasa, rapi, cukup pakai sepatu, tidak pakai sandal, itu udah cukup kalau untuk ke office saja. Tapi kalau masuk ke area power plant, kita diwajibkan memakai alat pelindung diri yang sesuai supaya kita aman ketika berada di lingkungan pembangkit. Jadi diskusi ini kita fokuskan untuk teman-teman yang masih kuliah atau masih sekolah, ataupun masyarakat umum yang ingin tahu apa sih isinya pembangkit listrik. Yang kita tahu listrik di rumah kan sudah nyala gitu aja. Yang kita tahu kalau misalkan di Jawa itu tahunya PLTA Sutami, PLTA. Sebenarnya banyak ya kalau di Jawa, ada PLTA kecil, distrik E di Malang itu ada pembangkit kecil-kecil tinggalan Belanda, mulai di PLTA Sengguru, PLTA Giringan, Ngepel, kalau di Madiun ada PLTA Golang dan lain sebagainya. Kemudian kalau PLTU sekarang yang di Jawa yang besar itu ada PLTU Tanjung Awar-Awar di Jawa Timur, di Tuban, kemudian PLTU Paiton. PLTU Paiton ada banyak ya. PLTU 1, 2, 3, 4 sampai 9. Kemudian di PLTU Rembang juga ada. Kemudian Indramayu, kemudian di Muara Tawar, yang terakhir di paling ujung di Suralaya yang dioperasikan oleh PLN Indonesia Power sekarang ya. Jadi pembangkit besar yang mengoperasikan di yang milik BUMN itu sekarang PLN Indonesia Power dan PLN Nusantara Power. Kemudian di bawahnya juga ada mitra-mitranya, juga ada pembangkit-pembangkit swasta atau IPP, Independent Power Plant. Kemudian di luar Jawa pun juga ada banyak, sangat banyak ya. Kalau di Sumatera misalkan ada di Belawan, di seluruh distrik Toba itu banyak PLTA juga. Di Belawan ada PLTU, PLTD, PLTG. Kemudian di beberapa daerah di Palembang juga banyak. Sumatera sudah terinterkoneksi dari berbagai pembangkit. Begitu juga di Jawa, sudah terinterkoneksi dengan pembangkit-pembangkit. Semua di Jawa itu sudah saling terhubung. Jadi listrik yang kita nikmati di Jawa, contohnya yang di rumah itu bukan berasal dari salah satu pembangkit saja, tapi sudah tercampur semua ibaratnya. Udah dari mana-mana gitu. Ibaratnya dari sumber airnya itu udah campur semua di situ. Oke, kemudian kita lanjut ke berikutnya. Ini contoh gambaran dari area-area dari suatu pembangkit. Ini contoh pembangkit listrik tenaga uap. Jadi paling
Ini yang pembangkit listrik dengan cooling tower yang pendingin internal pembangkit ya. Jadi ada corong cooling towernya di sini. Oke, mungkin dari depan dulu ya. Dari depan itu kita bisa melihat dari depan itu ini adalah sutetnya ini, sutet yang paling depan. Paling kanan bawah ini sutet, saluran udara tegangan tinggi yang ini akan mengalir ke gardu-gardu induk di daerah tertentu. Kemudian tegangan ini listrik ini ditransformasikan ke tegangan menengah, tegangan rendah, kemudian disalurkan ke masyarakat. Jadi di output pembangkit ini biasanya tegangan tinggi. Kalau di pembangkit kecil biasanya juga cuma 20 kV juga ada sih. Jadi nggak sampai tegangan tinggi. Namun untuk pembangkit-pembangkit besar biasanya ada yang 70 kV, mulai dari 70 kV, kemudian 150, ada yang 250, ada yang 500 kV, sampai 500 kV. Nah, kemudian kita mundur ke belakang, ke belakang. Nah, di sini ada switchyard namanya. Kalau di beberapa daerah kita juga melihat di beberapa area yang bentuknya mirip seperti ini, ada tiang-tiang tinggi-tinggi, kemudian di dalamnya ada kabel-kabel melintang-melintang itu, yang ditutup area tertentu, itu disebut switchyard, high voltage switchyard, atau disebut juga kalau bahasa Indonesia gardu induk. Gardu induk. Gardu induk ini adalah isinya sebenarnya adalah breaker, PMT, pemutus tegangan, breaker atau PMT ya, circuit breaker atau PMT, kemudian ada di dalamnya voltage transformer, ada main transformer, ada trafo juga, kadang ada juga DS, disconnecting switch. Nanti akan kita bahas lebih detail apa fungsinya di dalamnya ini. Jadi dia adalah menyalurkan, meng-switch dari pembangkit, kemudian disalurkan melalui header atau busbar ya, busbar utama. Kemudian nanti akan dicabang-cabang untuk disalurkan ke sutet-sutet yang diinginkan. Mau dilewatkan kemana aja. Nah, intinya di situ dia. Dari pembangkit akan dialirkan kemana. Di sini ada pemutusnya, atau ada saklar-saklarnya gitu ya, kalau bahasa sederhananya. Nah, disebut PMT atau circuit breaker atau high voltage circuit breaker. Di sini juga ada juga pemutusnya juga dari pembangkit. Biasanya kalau ini contohnya ada dua pembangkit ya, ada boiler, ada dua boiler, ada dua bangunan yang mirip, itu berarti ada dua pembangkit. Jadi di sini ada dua pembangkit gini. Oke, itulah fungsi switchet umumnya. Kemudian di sisi belakangnya lagi, sebelum masuk switchet itu ada generator transformer, biasanya berada di depannya main building ini. Di situ biasanya ada kotak-kotak besar gitu. Di situ ada pendingin-pendinginnya. Itu adalah yang paling besar biasanya disebut GT atau generator transformer, atau disebut juga main transformer, atau disebut juga trafo utama. Kemudian jadi trafo itu merubah dari tegangan generator misalnya 10 kV atau 23 kV dinaikkan ke 150 kV atau ke 500 kV atau tegangan lainnya yang diinginkan. Itu yang GT ya, GT. Kemudian ada UAT, Unit Auxiliary Transformer atau trafo pendukung. Trafo pendukung ini
adalah merubah dari tegangan generator menjadi tegangan yang dibutuhkan untuk pemakaian sendiri. Jadi kan di dalamnya pembangkit itu juga butuh listrik kan. Nah, jadi listriknya itu dihasilkan dari generatornya sendiri, kemudian dibalikin lagi ke uh, power plant mereka sendiri. Untuk kebutuhannya untuk pendinginan, untuk penerangan, untuk pompa-pompa oli, untuk pompa-pompa air, dan sebagainya. Itu merubah dari tegangan generator menjadi tegangan yang dibutuhkan oleh peralatan di dalam pembangkit atau power plant. Jadi di situ level tegangannya biasanya high voltage dari medium voltage ya. Kalau generator kan medium voltage biasanya di 10 kV atau 6 kV atau 12 kV, 23 kV, 24 kV dirubah menjadi ke low voltage ke 380, ada juga yang ke 6 kV dan sebagainya. Umumnya ke 6 kV. Kemudian eh, di belakangnya trafo ini ada pakungan yang panjang. Nah, ini disebut main building biasanya. Atau disebut juga power house. Main building ini isinya di dalamnya ada generator. Di lantai paling atas, lantai 2-nya itu biasanya ada generator, kemudian di bawahnya ada kondenser, turbin, atau di lantai 2 juga sejajar dengan generator itu ada turbin. Kemudian di lantai 1 biasanya ada pompa-pompa air, pompa pelumas, pompa minyak, ada sirkuit breaker generator, ada juga yang di lantai 2 juga macam-macamnya. Jadi ada 1, 2, ada 3 lantai juga biasanya. Lantai 1 ada yang lantai 1 itu pompa pelumas, pompa kondenser, pompa minyak, pompa boiler, dan lain-lain. Kemudian di lantai 2 ada tangki minyak pelumas biasanya. Kemudian di lantai 3 baru ada generator dan turbin untuk pembangkit yang besar, biasanya seperti itu. Nah, kemudian di dalamnya ini ada turbin generator, jadi ada 2 pembangkit di sini. Nah, kemudian di sisi belakangnya atau di sisi tengah sini biasanya ada CCR, Central Control Room. Central Control Room di sini ada CCR. Di sinilah biasanya teman-teman operator mengendalikan semua peralatan pembangkit dari CCR ini. Ada teman-teman operasi yang sini mengontrol peralatan generator, bahkan boiler, turbin, semua dikontrol dari sini. Meskipun juga di beberapa daerah nanti seperti di area WTP ini juga ada CCR, kemudian di area belakang sini juga ada Kulenteng yang ada CCR juga. Ada beberapa titik tempat operator mengendalikan peralatan-peralatan pembangkitnya. Jadi nggak hanya di sini, jadi tapi yang utama, pembangkit utama itu CCR-nya di sini. Mengendalikan boiler, mengendalikan generator dan turbin. Oke, kemudian di belakangnya lagi untuk PLTU, pembangkit listrik tenaga uap, itu ada boiler building namanya. Nah, ini biasanya sampai lantai 12. Nah, ini contohnya ada 2 bangunan boiler, berarti ada 2 pembangkit, nanti di sini ada 2 turbin generator, di sini juga ada turbin generator, jadi ada 2. 1, 2. Jadi ada 2 boiler. Boiler di sini adalah tungkunya ketika memasak air menjadi uap. Jadi air dari water treatment plant setelah diolah menjadi air demin, kemudian dialirkan ke boiler. Di boiler dibakar dengan batu bara yang terbakar atau dengan gas juga ada. Tapi zaman sekarang paling banyak adalah menggunakan batu bara. Jadi air itu dialirkan di pipa-pipa yang panjang, di pinggir-pinggirnya, di tengahnya itu api dari batu bara membakar, kemudian air menjadi uap, uap kemudian dialirkan ke turbin untuk memutar turbin,
Kemudian turbin itu dihubungkan dengan generator, akhirnya generator juga berputar. Akhirnya generator berputar menghasilkan listrik yang disalurkan ke trafo, dari trafo kemudian dialirkan ke switchgear, kemudian dikirimkanlah ke kita. Nah, itulah fungsi boiler. Jadi untuk masak air menjadi uap. Kemudian di belakangnya lagi ada apa? Nah, di belakangnya lagi ada ESP biasanya. Electrostatic Precipitator, dia itu dari boiler yang batu bara yang dibakar itu menghasilkan asap atau limbah batu bara, itu akan ditangkap oleh ESP ini. Debu-debunya itu sebelum keluar melalui cerobong ini, jadi dibersihkan dulu debu-debunya, sisa-sisa bahan bakarnya ditangkap oleh ESP supaya udara yang keluar ke udara ini udah bersih. Di sini juga ada sisa-sisa batu bara yang dibuang di bawah boiler ini juga ada. Oke. Jadi ada banyak proses pengolahan limbah di sini untuk dibuang. Baik juga airnya juga diolah juga. Kemudian di sini ada jalur panjang, ini adalah cool handling. Jadi untuk konveyor atau seperti treadmill gitu ya, mengalirkan, mengirimkan, mentransfer batu bara dari cool yard atau dari tumpukan batu bara di belakang, di area cool yard, lapangan batu bara, untuk diangkut melalui konveyor untuk masuk ke batu bara. Nah, kemudian di belakang lagi ada apa biasanya? Biasanya juga ada yang di samping kiri, di samping kanan, atau ada di mana. Itu ada water treatment plant. Jadi dari air biasa, kemudian diolah supaya menjadi air yang bisa memenuhi syarat untuk masuk boiler. Jadi air ini juga air khusus. Biasanya kalau air untuk boiler adalah air yang murni, tidak ada kandungan mineral apapun. Jadi murni H2O, supaya tidak menimbulkan kerak di dalam pipa-pipa boiler yang akhirnya membuat pipa boiler menjadi kecil. Kemudian di WTP ini terjadi, kemudian air-air ini jadi dari air, bisa dari air laut atau air sungai, diolah dengan difilter maupun ditambahkan chemical sehingga menjadi air murni untuk menjadi air demin. Nah, itulah water treatment plant. Kemudian ada juga di sini adalah sistem pendinginan pada pembangkit ya. Jadi di sini juga ada air juga, bisa dari laut, bisa dari air sungai, kemudian dialirkan ke cooling water plant, kemudian air dipompa ke dalam air pembangkit untuk mendinginkan peralatan-peralatan. Jadi mendinginkan minyak pelumas, mendinginkan pompa-pompa, mendinginkan motor-motor di dalam pembangkit, dan lain sebagainya. Jadi peran CEP ini sangat penting. Kalau pendinginan ini fail, maka peralatan-peralatan di dalam pembangkit akan menjadi panas dan pembangkit tidak bisa beroperasi. Nah, itulah uh, gambaran secara umum di dalam PLTU. Di PLTA agak berbeda, tapi kalau di PLTA cuma ada, berarti ada beberapa bagian yang uh, berbeda. Kalau di PLTA cuma ada mungkin switchyard, ada GTWAT, kemudian ada power house, kemudian ada juga sistem pendingin tapi nggak sebesar PLTU dan lain sebagainya. Nanti dibahas lebih detail ya. Oke, selanjutnya dari secara sistem kelistrikannya ya. Jadi sistem kelistrikannya tadi sebagai contoh,
eh, secara single line. Ini contoh gambar single line yang disederhanakan dari sistem kelistrikan di pembangkit sistem listriknya. Jadi yang paling atas yang warna hijau ini adalah di area switchyard. Misalkan ini adalah yang seperti tadi dijelaskan, ada bus 150 kV, ada feeder ibaratnya ya. Jadi konduktor utama ini, contoh ini menggunakan tegangan 150 kV. Kemudian akan disalurkan melalui circuit breaker. Circuit breaker ini biasanya disebut juga PMT, bisa PMT 1, 2, 3, 4, 5, sesuai dikasih nama juga nanti di dalam pembangkit itu untuk memudahkan penyebutan. Misalkan CP3 close, berarti ini yang di manuver untuk close, untuk menyalurkan listrik dari pembangkit ke arah CP3. Nah, ini akan disalurkan melalui sutet ke pelanggan yang diinginkan. Nah, kemudian dari bus ini juga di sini juga nanti ada VT, ada CT untuk mengukur arus, juga untuk proteksi pengamanan ketika terjadi gangguan ya. Jadi di masing-masing ini nanti ada peralatan-peralatan juga tambahan, tapi secara sederhana, secara single line itu bisa digambarkan seperti ini. Ada CP-CP, ini juga CP-CP dari pembangkit, kemudian CP-CP ini CP-CP outgoing yang atas. Kemudian di bawahnya, seperti tadi dijelaskan, ini ada generator transformer. Di sini contohnya ada 2 generator transformer. Ini level tegangannya juga di sini misalkan di 10 kV menjadi 150 kV. 10 kV menjadi 150 kV. Nah, disinilah kemudian di area di belakangnya lagi ada power hose. Nah, di dalam power hose itu kalau dari sisi listrik itu ada beberapa equipment, yaitu ada generator yang di-coupling dengan turbin. Jadi kalau digambarkan mungkin seperti ini ya. Dia di-coupling dengan turbin. Atau penggerak utamanya, prime mover. Prime mover utamanya, turbin menggerakkan generator. Kalau di PLTU berarti turbin uap ya. Nah, berputar menggerakkan generator, kemudian listrik dihasilkan, dialirkan melalui circuit breaker 10 kV, kemudian ditransformasikan menjadi 150. Nah, detail gambarnya seperti yang kanan ini ya. Dari generator masuk ke circuit breaker, kemudian ditransformasikan ke 150. Nah, tapi tegangan dari generator ini tidak hanya disalurkan ke luar, ke konsumen, tapi juga disalurkan kembali ke dalam pembangkit melalui circuit breaker, kemudian masuk ke trafo-trafo juga, trafo UAT tadi ya, unit auxiliary transformer, untuk digunakan ke internal pembangkit untuk kebutuhan-kebutuhan pendinginan, pelumas, penerangan, pendinginan, dan lain-lainnya. Juga untuk suplai-suplai yang lain, untuk komputer, untuk DCS, untuk PLC. Nah, di situ juga ada trafo dari MV nanti diturunkan lagi menjadi 380 untuk motor-motor yang lebih kecil lagi, untuk pemakaian daya-daya yang lebih kecil. Kemudian juga yang paling utama itu ada power DC untuk backup ketika terjadi blackout atau ketika mau startup pembangkit. Nah, ini juga sangat utama, ada power DC, tegangan DC yang disuplai juga dari baterai atau dari aki yang disusun. Nah, kemudian dari baterai ini nanti ini akan sangat penting, nanti bisa dijelaskan di pembahasan selanjutnya dari sistem kelistrikannya secara general seperti ini dalam pembangkit. Jadi ada berapa level pembangkit tegangan dari level 35 kV sampai 230
Kalau di sini contoh 150 kV, kemudian di MV di sisi powerhouse itu pakai 50 kV, 10 kV, kemudian di LV-nya ada 380. Kemudian di sistem DC biasanya ada 220 VDC atau 110 VDC. Juga ada tegangan kadang 24 volt ataupun 12 volt. Nah, kemudian untuk PLTA. Kalau tadi kita bahas PLTU, ini PLTA, pembangkit listrik tenaga air. Ini juga hampir sama dengan PLTU. Kalau PLTU tadi susunannya adalah seperti tadi dijelaskan, kalau di sini agak berbeda ya. Jadi PLTU itu dari PLTA itu dari bendungan air, kemudian air akan dialirkan melalui tunnel, kemudian akan dialirkan ke turbin untuk memutar turbin air, kemudian air dialirkan ke luar. Nah, kemudian dari turbin yang berputar di sini akan juga dikopling dengan generator, generator berputar, menghasilkan tegangan, kemudian dari tegangan melalui switch breaker atau MV switchgear biasanya di 10 kV juga seperti di PLTU. Ada yang 10 kV, 6 kV. Kemudian dari listrik ini kemudian masuk ke main trafo atau generator transformer. Dan di situ juga ada UAT. UAT-nya biasanya kecil untuk PLTA karena tidak pemakaian sendiri nggak sebanyak di PLTU. Kemudian dari generator transformer ini diubah menjadi 150 kV atau tegangan tinggi atau HV ya, high voltage. Kemudian akan disalurkan melalui switchyard. Switchyardnya biasanya juga nggak terlalu besar di PLTA, kemudian baru didistribusikan ke konsumen, dialirkan ke distribusi. Nah, di sini biasanya ada di atas ini ada crane untuk maintenance, ada crane, header crane gitu, untuk maintenance pembangkit. Biasanya dari satu pembangkit ini ada berapa PLTA, ada 2, 1, ada yang 3, ada yang banyak juga. Nah, kemudian di sini biasanya juga ada CCR juga untuk mengontrol peralatan teman-teman operasi biasanya di sini. Nanti di sini ada tangga untuk mengakses peralatan. Kemudian dari sini tadi juga ada UAT di sini akan ditransferkan ke LV switchgear atau MCC, motor sentral apa ini? Motor sentral kontrolnya. Nah, dari MCC akan dialirkan listrik untuk motor-motor di PLTA. Nah, kalau dari secara single line PLTA juga hampir sama dengan PLTU. Ada 150 misalkan ya, hampir sama, ada GT juga, ada CB generator, ada UAT juga, ada bus 380, kemudian ada tegangan 110 VDC atau 220 eh, tergantung dari desain PLTA. Kemudian lanjut ke PLTG atau PLTB hampir sama juga ya. Di situ hampir sama. Cuman kalau di PLTG biasanya engine-nya sangat banyak. Jadi generatornya itu melalui bus MV-nya itu panjang. Kemudian generatornya misalnya ada 4, ada 5, itu jadi satu masuk ke sini. Ada yang 30, ada yang 10 kV, ada yang 13 kV, dan macam-macam. Nah, di sini juga ada UAT. UAT-nya juga nggak terlalu banyak kalau di PLTT. Untuk pelumasan aja, di sini juga yang selalu ada di setiap pembangkit itu adalah
sistem DC baik 110 220 terutama ya untuk pelumasan untuk peralatan kontrol. Di sisi atas juga sama, ada generator transformer atau main trafo untuk dialurkan ke switchet, kemudian didistribusikan ke pelanggan, disalurkan ke gardu-gardu induk di daerah-daerah tertentu. Nah, demikianlah sekilas dari pembahasan elektrik. Nah, ini contoh ya kalau dari PLTG atau PLTD itu biasanya seperti ini. Kalau disederhanakan, ada generator-generator, contohnya ada 6 generator, ada pembangkit engine PLTD atau gas, bentuknya seperti ini. Di ujungnya ini generator, di belakangnya ini engine-nya, mesinnya. Kemudian listrik yang dihasilkan dilewatkan melalui MV switchgear, masuk ke MV switchgear. MV switchgear-nya seperti ini. Nanti kita jelaskan bentuknya seperti ini. Di sini ada breaker-breaker. Kemudian akan sebagian disalurkan ke switch up melalui GT dan sebagainya. Kemudian disalurkan ke distribusi. Kemudian ada juga sebagian dialirkan balik untuk kebutuhan UPS, DC system, untuk switchgear, untuk SSD atau UAT, atau ini dari SSD ini untuk kebutuhan ketika start, ketika blackout, atau juga bisa ketika blackout di kebutuhan internal pembangkit disuplai dari EDG juga bisa, dari emergency diesel. Jadi ketika terjadi pemadaman total atau blackout, EDG akan dioperasikan sehingga listrik yang kecil bisa masuk ke switchgear ini untuk starting peralat engine-engine semua ini, sehingga ketika udah running semua, listrik akan disalurkan ke pelanggan. Nah, kemudian selain ada LV switchgear, itu juga ada DC system juga. Jadi ada DC system. Oh, ini bukan, ini campur ya. Jadi ini contoh ada dua LV switchgear, ada DC system, ada UPS system. Inilah contoh skema dari PLTG. Nah, tentu saja di sini juga ada control room untuk operasi peralatan pembangkit. Mungkin demikian ya presentasi dari kita. Untuk selanjutnya nanti akan kita bahas di pembahasan berikutnya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.